Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdullah Syaifuddin dengan NIM 2050602011111006 dari kelas Sistem Kendali A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas dari kuis 1 saya. Yang pertama mungkin saya bacakan terlebih dahulu mengenai soal dari kuis 1. Nomor 1, klasifikasi sistem kendali. Yang A, berikan sedikit penjelasan mengenai sistem kendali waktu kontinu dan waktu diskrit. Dijelaskan mengenai sistem kendali SISO dan MIMO. C, jelaskan juga mengenai sistem kendali loop terbuka dan loop tertutup. Lalu yang kedua, jenis umpan balik. A, jelaskan mengenai umpan balik positif. B, jelaskan mengenai umpan balik negatif. Dan C, jelaskan juga mengenai pengaruh umpan balik pada noise. 3, sistem kendali model matematik. A, jelaskan mengenai model persamaan diferensial. B, jelaskan mengenai model fungsi transfer. Lalu 4, jelaskan mengenai pemodelan sistem mekanik translasi. Lalu dari jawaban yang saya dapat untuk soal nomor 1, klasifikasi sistem kendali. Sistem kendali waktu kontinu dan waktu diskrit. Sistem kendali waktu kontinu biasanya bertujuan untuk menjaga agar variabel output pada level atau range yang diinginkan, sama seperti operasi sistem kontrol umpan balik. Sedangkan untuk sistem kendali waktu diskrit, yang sistem yang memiliki variabel yang hanya memiliki satu nilai pada suatu sistem tertentu, dan hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu on atau off. Untuk yang pertanyaan B, sistem kendali SISO dan MIMO. Untuk sistem pengendalian SISO sendiri ialah sistem pengendalian dengan masukan tunggal dan keluaran tunggal. SISO sendiri memiliki kepanjangan single input, single output. Sedangkan untuk sistem pengendalian MIMO ialah sistem pengendalian dengan masukan banyak, keluaran banyak. MIMO sendiri memiliki kepanjangan multi input, multi output. Lalu untuk soal C, sistem kendali loop terbuka dan loop tertutup. Untuk sistem kontrol atau open loop atau kontrol loop terbuka adalah suatu sistem yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol. Artinya sistem kontrol terbuka keluarannya tidak dapat digunakan sebagai umpan balik dalam masukan. Sedangkan pada sistem kontrol loop tertutup atau closed loop, ialah sistem kontrol yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan sistem kontrol. Kontrol loop tertutup juga merupakan sistem kontrol berumpan balik. Dua jenis umpan balik. Yang A, umpan balik positif, atau bisa disebut positive feedback. Positive feedback mencoba mendorong proses dari sistem supaya menghasilkan hasil balik yang positif. Dapat dilihat pada gambar. Di sini umpan baliknya sebisa mungkin dihasilkan yaitu positif. Lalu B, umpan balik negatif atau negative feedback. Istilah negative feedback karena hasil balik yang negatif akan dikendalikan supaya menjadi baik untuk memasukkan proses selanjutnya. Umpan balik negatif juga berfungsi untuk mengurangi kesalahan antara masukan referensi dan keluaran sistem. Dapat kita lihat pada gambar, di mana umpan baliknya berupa negatif, tidak seperti positive feedback sebelumnya. Lalu ke C, pengaruh umpan balik pada noise. Noise akibat umpan balik dapat dinyatakan sebagai NF sama dengan min beta A NF, dengan N dan NF masing-masing adalah level noise tanpa umpan balik dan dengan umpan balik, sehingga diperoleh rumus sebagai berikut. NF sama dengan N per 1 plus beta A. Dari hasil terlihat bahwa rasio S per N tidak ada perbaikan. Untuk itu perlu menggunakan komponen dengan rasio S per N yang tinggi seperti FET, kabel isolasi, maupun menggunakan sumber daya bebas noise lainnya. Lalu untuk jawaban soal nomor 3, sistem kendali model matematik. Model persamaan diferensial. Untuk contoh model persamaan diferensial dapat dilihat pada gambar seperti yang ada di layar, di mana persamaan mesh untuk rangkaian di atas ialah VI sama dengan RI plus L DI per DT plus V0, di mana VI sama dengan RC di V0 per DT plus L D kuadrat V0 per DT kuadrat plus V0, di mana dihasilkan VI sama dengan D kuadrat V0 per DT kuadrat plus R per L dV0 per dt plus per LC V0. Lalu lanjut ke B, model fungsi transfer. Contoh dengan menggunakan rangkaian yang sama seperti sebelumnya. Dapat dilihat pada gambar,
Dihasilkan V0S per VIS sama dengan 1 per LC per S kuadrat per plus RLS plus 1 per LC, di mana VIS adalah transformasi Laplace dari tegangan masukan VI. V0S adalah transformasi Laplace dari tegangan keluaran V0. Sama di atas merupakan fungsi alih sistem listrikan order 2. Model fungsi transfer dari sistem ini ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Lanjut untuk jawaban soal nomor 4, pemodelan sistem mekanik translasi. Pada sistem translasi mekanik terdapat 3 elemen pokok, yaitu massa, gaya, dan friksi atau gesekan. Massa adalah elemen inertia. Apabila suatu gaya dikenakan padanya, maka akan menghasilkan gaya reaksi yang besarnya sama dengan hasil kali antara massa dan percepatannya. Sedangkan arahnya berlawanan dengan percepatannya itu sendiri. Blok gas adalah elemen yang menyimpan energi potensial. Jika sebuah gaya diberi pada blok gas K, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya berlawanan karena elastisitas blok gas. Gaya yang berlawanan ini sebanding dengan perpindahan blok gas di mana diasumsikan massa dan gesekan tidak berpengaruh. Dashpot, jika sebuah gaya diberikan pada dashpot, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena gesekan dari dashpot. Gaya yang berlawanan ini sebanding dengan kecepatan pergerakan dashpot, sementara asumsikan massa dan gesekan tidak berpengaruh. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan keterangan di samping kanan. Demikian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.